Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Dewi. Kita akan belajar pendidikan agama Islam kelas 4 atau fase B tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelumnya, mari kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, nanti kalian diharapkan dapat 1. Membaca Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan tartil. 2. Menjelaskan pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat dengan baik. 3. Membuat paparan tentang pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. 4. Menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik. Dan yang kelima, menghafal Quran Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar. Kalian bisa lihat gambar yang ada di samping. Terlihat asyik ya anak-anak yang sedang baca Al-Quran. Apakah kalian juga punya pengalaman membaca Al-Quran di rumah, atau di TPQ, atau di Madin, atau di masjid dan musola terdekat kalian? Jika iya, kalian termasuk orang yang beruntung, karena sebaik-baik manusia ialah orang yang mau mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Kita bertemu rekan budaya dulu ya. Membawa koran dari mobil, membacanya di pematang sawah. Membaca Al-Quran dengan tartil, hati tenang, hidup berkah. Beli manisan di seberang jalan, dengan santun tundukkan kepala. Jangan bosan membaca Al-Quran, satu huruf pun dapat pahala. Bersemarang beli jamu, supaya kuat untuk bertahan. Terangkanlah aula rumahmu dengan sholat dan Al-Quran. Cakep. Kita mulai dari yang pertama, membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan Bu Dewi ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Bagaimana kalian membaca Al-Quran? Apakah sudah memperhatikan tajwid? Sudah memperhatikan makhorijul huruf? Sekarang perhatikan yang ada di samping. Di dalam surah Al-Hujurat ayat 13 ini sudah disediakan warna-warna yang berbeda untuk mempermudah kita dalam mempelajari tajwidnya. Ada warna biru yang menunjukkan bacaan mat atau panjang, ada warna merah yang menunjukkan bacaan gunnah, artinya mendengung dua harokat, dan ada warna hijau yang menunjukkan bacaan qalqalah. Setelah kalian dapat membaca Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar, mari kita belajar mengartikan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13 dengan lancar pula. Dari satu per kata. Perhatikan kolom ini. Kita sudah dimudahkan dengan adanya kolom seperti ini untuk memudahkan menghafalkan artinya. Ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, sungguh kami telah menciptakan kamu. Min dzakarin, dari seorang laki-laki, wa untha, dan seorang perempuan. Di sini yang dimaksud seorang laki-laki dan perempuan ialah Nabi Adam dan Siti Hawa atau manusia pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa, wa qabaila, dan bersuku-suku, lita'arafu, agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, sungguh Allah, alimun, maha mengetahui, khabir, maha teliti.
Sebelum menjelaskan lebih lanjut, mari kita simak ngobrolnya Bu Dewi dengan rekan Bu Dewi. Halo Mbak Sinta. Ya, halo Bu Dewi. Ya, Bu Dewi mau bertanya dan ngobrol-ngobrol sama Mbak Sinta. Boleh? Boleh. Sekarang Mbak Sinta bayangkan, misalnya setelah hujan ada pelangi. Pernah lihat pelangi? Pernah. Itu ada berapa warna? 7 kayaknya. Ya, macam-macam Magico Hibiniu ya. Indah? Enggak. Coba kalau pelangi warnanya merah saja gitu, bagus nggak? Enggak. Oke, berarti yang menjadikan pelangi indah itu karena berbagai macam warna. Sekarang Bu Dewi mau ganti pertanyaan ke Indonesia kita tercinta. Boleh. Oke, di Indonesia ini kan seperti yang Mbak Sinta tahu, ada berbagai macam kebudayaan, berbagai macam suku, ada ras, ada kesenian, semuanya bermacam-macam ya. Dari Sabang sampai Merauke ada bermacam-macam kebudayaan. Coba Mbak Sinta bayangkan, misal dari ujung sampai ujung Mbak Sinta cuma menemui satu kesenian, itu gimana? Ya cuma busana ya. Bosan ya? Keseniannya cuma warok terus gitu, gimana? Busana. Misalnya nggak ada dayaan, nggak ada soreng, nggak ada jaran kepang, nggak ada reok ponorogo, kan rasanya nggak asik ya. Masa di sana sini nemunya satu kesenian terus nggak asik ya. Terus bayangkan misalnya di Indonesia ini kok cuma ada satu agama, kita bisa belajar tentang toleransi apa tidak? Tidak. Enggak ya. Oke. Manusia tercipta dengan aneka ragam. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Memahami isi kandungan surah Al-Hujurat ayat 13. Surah Al-Hujurat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan keragaman. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Tujuannya, mereka saling mengenal satu sama lain. Surah ini juga menjelaskan Allah Subhanahu wa taala melihat seseorang berdasarkan tingkat ketakwaannya, bukan perbedaan bangsa atau sukunya. Adapun wujud keteladanan terhadap surah Al-Hujurat ayat 13 adalah bersikap toleransi atau tasamuh dan saling membantu. Dengan bersikap tasamuh akan membuat kehidupan masyarakat menjadi aman dan nyaman. Kata ta'aruf dalam ayat ini mengandung pengertian saling membantu. Dengan saling membantu, masyarakat yang baik dan bahagia akan terwujud. Berikut beberapa contoh keteladanan Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Yang pertama, menghormati dan memberi kesempatan orang lain beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak orang lain. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat kita. Yang keempat, tidak bersikap sombong kepada orang lain. Kelima, meningkatkan kerjasama dalam hal kebaikan. Keenam, bergaul dengan baik. Dan yang terakhir, menumbuhkan sikap empati terhadap orang-orang yang membutuhkan. Sekarang kita belajar menulis Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Menulis tulisan Arab tidak boleh asal-asalan, harus ngikutin garis agar tulisannya terlihat indah dan rapi. Setelah membaca, memahami pesan pokok dan menulis Quran Surah Al-Hujurat, tujuan pembelajaran dari tema ini diharapkan anak-anak bisa menghafal Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Demikianlah materi yang sudah kita pelajari tentang Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Setelah belajar membaca, kita juga sudah belajar mengartikan kata per kata dari arti Quran Surah Al-Hujurat. Dengan begitu, kita akan mudah memahami apa kandungan dari Quran Surah Al-Hujurat tersebut. Kemudian kita juga sudah mempelajari pesan-pesan pokok Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah itu menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kita saling mengenal, dan kita harus menumbuhkan rasa toleransi, tanggung jawab, empati, dan saling menghargai antar sesama. Bahwa Allah itu melihat kita tidak dari kekayaan, tidak dari kecantikan, tidak dari pangkat. Manusia paling mulia di sisi Allah ialah yang bertakwa. Maka dari itu, kita berlomba-lomba dalam hal ketakwaan, kita berlomba-lomba dalam hal kebaikan supaya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Akhir kata, semoga apa yang Bu Dewi sampaikan membawa manfaat buat kita semuanya. Apabila Bu Dewi banyak kesalahan dalam menyampaikan, Bu Dewi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bu Dewi akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.